Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Tahsin Qiraah Awal Kitabah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam ingin menjelaskan tentang hukum nun sukun dan tanwin bertemu huruf izhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Kusuma Wijaya dari kelompok 1. Baiklah, di sini kami akan memaparkan beberapa hal yang akan kami bahas di dalam video presentasi ini. Yang pertama itu pengertian nun sukun dan tanwin yang akan disampaikan oleh saudari Nabila, dan pengertian izhar akan disampaikan oleh saudari Ayu, dan huruf-huruf izhar akan disampaikan oleh Muhammad Zikri, dan macam-macam izhar akan disampaikan oleh saudara Rakan, dan yang terakhir hukum bacaan izhar akan disampaikan oleh saudara Abdul Salis. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Khairunisa Al-Amin dari kelompok 2 Tahsin Qiraah Awal Kitabah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin adalah salah satu tajwid yang terdapat dalam Al-Quran. Hukum ini berlaku jika nun sukun atau tanwin bertemu huruf hijaiyah tertentu. Nun mati adalah nun yang tidak berbaris menggunakan harokat sukun, sehingga nun itu tidak dapat dibunyikan kecuali diawali huruf lain. Sedangkan tanwin adalah nun mati yang bertempat di akhir isim atau kata benda yang terlibat apabila dibaca wasol sambung dengan kata lain dan hilang ketika ditulis atau diwakafkan. Membaca Al-Quran itu memang harus mengerti ilmu tajwid agar kita bisa membaca kitab suci dengan benar dan tartil, serta tahu makhrajul hurufnya maupun kapan harus kita berhenti dan lanjut dalam membaca Al-Quran itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa, izhar artinya jelas. Sementara itu, menurut istilah izhar ialah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halqi, maka hukum bacaannya adalah jelas atau tegas. Izhar halqi berarti suara nun sukun atau tanwin tersebut nyata atau jelas tanpa ada suara tanwin. Huruf-huruf izhar disebut juga huruf halqiyah karena huruf-huruf dalam tenggorokan. Izhar berjumlah 6 huruf dan tempat bacaan terbagi menjadi 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Hiatulia dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang huruf-huruf izhar. Huruf izhar terbagi menjadi 6. Yang pertama ada huruf alif atau hamzah. Yang kedua ada huruf ha. Yang ketiga ada huruf kha. Yang keempat ada huruf ain. Yang kelima ada huruf ghain. Dan yang terakhir ada huruf ha. Apabila hukum nun mati atau tanwin bertemu salah satu huruf izhar atau yang 6 tadi, maka cara membacanya dibaca jelas. Contoh, an'amta. An nun mati, setelah nun mati bertemu huruf ain, amta, maka dibaca jelas. Kemudian contoh yang kedua, faman hajjal. Faman nun mati, setelah nun mati bertemu huruf ha, maka dibaca jelas. Mungkin itu tadi yang dapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Arkan Al-Azim dari kelompok 2. Di sini saya akan menerangkan macam-macam izhar. Yang pertama yaitu izhar al-halqi. Izhar al-halqi ialah dibaca secara jelas. Hukum bacaan ini terjadi apabila nun sukun bertemu dengan huruf hijaiyah, diantaranya yaitu ain, ha, kha, ha, wa, dan hamzah. Yang kedua yaitu izhar syafawi. Izhar syafawi ialah mim sukun bertemu huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Yang ketiga yaitu izhar qamariyah. Izhar qamariyah hukum bacaan yang terjadi apabila alif lam bertemu dengan huruf hijaiyah yaitu alif, ba, waw, kha, fa, ain, qaf, wa, ha, ja, kaf, ya, dan mim. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan hukum bacaan di dalam huruf izhar. Adapun hukum membaca huruf izhar menurut bahasa artinya jelas atau terang. Adapun menurut dalam istilah ilmu tajwid, hukum membaca huruf izhar yaitu jelas, terang, dan tidak berdengung sedikit pun. Karena nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu di antara keenam huruf izhar, maka dari itu dibaca dengan jelas. Oleh karena itu bacaan ini disebut juga dengan izharul halqi. Nah, izhar ini terbagi dalam 3 macam. Yang pertama, izharul a'la. Izharul a'la artinya tinggi atau kuat, yaitu pada huruf ha dan hamzah. Yang kedua yaitu izharul awsat, artinya pertengahan, yaitu pada huruf ain dan ha. Yang ketiga yaitu izharul adna, artinya rendah atau lemah, yaitu pada huruf rin dan kha. Baiklah, terima kasih atas penjelasan teman-teman semua. Di akhir acara ini izinkan saya moderator untuk undur diri, dan terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.